Halo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali ya bosku yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini. Mohon supportnya, mohon bantuannya ya bosku dengan cara like, comment, dan subscribe YouTube channel ini biar makin maju dan makin berkembang pastinya. Sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam buat bos-bosku yang di YouTube ya bosku, mohon maaf dimana referensi yang kemarin saya rekomendasikan ini masih kurang profit ya bosku kalau menurut saya. Oke, karena kemarin saya tidak ada betting ya bosku. Di sini saya ambil libur di laga kemarin, jadi sedikit saja saya akan review laga kemarin malam sebelum saya lanjut ke prediksi kita untuk laga nanti malam ya bosku. Di laga kemarin malam ini dimana Latvia kita kemarin bermain di handicap 1,5 ya bosku, dimana di sini luar dari perkiraan kita. Latvia hanya bisa menangkan laga dengan selisih 1 gol, dan di laga Denmark di sini kita masih masuk bermain di over 2,5. Di Prancis di sini kita juga gagal dengan pegang Prancis ya bosku di handicap 1/4. Laga kemarin di sini Prancis tidak menemukan ritme permainannya, dan laga Slovakia di sini juga kita sangat mengherankan ya bosku. Sini Slovakia gagal menangkan laga itu dengan kekalahan Slovakia dengan skor selisih 1-0. Jadi di laga kemarin ini kita agak kurang profit ya bosku, dimana di laga UEFA antar negara ini agak sulit memang kita tebak. Kemungkinan ini sudah disetting ya bosku, karena ini juga liga cacing. Sangat buruk banget ya bosku. Mudah-mudahan laga nanti malam kita bisa lebih profit kembali, karena di sini saya tidak coba untuk tidak bermain lagi di Liga Eropa UEFA ya bosku. Coba di sini saya beralih ke Liga Brasil. Mudah-mudahan laga nanti malam ini kita bisa berhasil ya bosku, seperti liga yang kita ambil untuk laga nanti malam. Oke, di sini saya ambil 2 dari Liga Brasil Serie B dan 1 saya ambil dari Liga Brasil Serie A, dan 1 saya ambil dari World Cup ya bosku, kualifikasi Piala Dunia. Dan di sini saya ambil 1 dari Eropa U19 ya bosku, di kualifikasi juga. Oke, dan di sini saya akan awali laga saya yang pertama itu dari laga Eropa ya bosku di U19, dimana sini Ukraina yang menjamu Netherlands atau Belanda untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari standing klasemen sementara, di sini Ukraina mampu menempatkan timnasnya berada di peringkat pertama ya bosku, itu dengan mengantongi 4 poin, sedangkan Belanda yang lagi terpuruk dalam standing klasemen sementara itu Belanda berada di peringkat 4 ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku, di sini Ukraina lagi berada di performa yang bagus ya bosku. Di sini kita bisa lihat dari 5 laga terakhir yang dijalani oleh Ukraina. Oke. Jadi kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam ini, saya rasa Ukraina bisa jauh lebih tampil bagus ya bosku. Jadi bosku bisa pegang laga nanti malam ini Ukraina di nahan 3/4 atau bisa bermain di under 3/4 untuk laga nanti malam. Perkiraan skor dari saya ini bisa 1-1 untuk laga nanti malam atau berbagi poin. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang kedua ya bosku. Di sini saya ambil dari laganya United Arab berhadapan dengan Australia untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita bandingkan dua timnas ini ya bosku, di sini saya lebih menjagokan Australia ya bosku. Kalau juga kita lihat ya bosku dari 5 laga terakhir head to head, di sini Australia lebih mendominasi ya bosku. Kalau juga kita lihat dari pasaran handicap, di sini saya rasa Australia bisa menangkan laga ya bosku. Oke. Jadi di 4 laga terakhir ya bosku, di sini Australia mampu mengantongi 3 laga, dan 1 laga itu dimenangkan oleh Arab ya bosku di tahun 2019. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk laga nanti malam ini Australia bisa comeback ya bosku performanya, walaupun di laga terakhir itu dia tumbang. Oke, jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bosku bisa pegang Australia di handicap setengah atau bisa bermain di under 2/4 untuk laga nanti malam. Perkiraan skor di sana ini bisa 1-0 dimenangkan oleh Australia. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang ketiga ya bosku. Di sini saya ambil dari Liga Brasil Serie B, dimana sini tuan rumah Londrina yang menjamu Tom Banse ya bosku untuk laga nanti malam ini. Kalau kita bandingkan ya bosku, dua klub ini, di sini saya lebih tertarik dengan
klub tuan rumah ya bosku, yaitu Lodrina. Kalau juga kita lihat di sini Lodrina, kita bisa lihat ya bosku di 5 laga terakhir Lodrina emang lagi berada di performa yang kurang bagus kalau kita bandingkan dengan performanya Tombose. Di sini Tombose kita juga bisa lihat di 2 laga terakhir ini emang dia lagi berada di progres yang cukup bagus ya bosku, dengan mengantongi 2 kali kemenangan. Tapi di sini yang saya jadikan acuan untuk laga nanti malam ini dari laga head to head. Oke. Di laga head to head dalam 5 laga, dalam 4 laga sini Lodrina mampu mengantongi 3 laga dan 1 laga itu dikantongi oleh Tombose ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku, untuk laga nanti malam saya rasa tuan rumah yang bermain di kandang saya rasa bisa lebih agresif untuk laga nanti malam, dan kemungkinan laga ini bisa juga bakalan terjadi over goal kalau kita lihat dari produktivitas 2 klub ini juga cukup bagus ya bosku. Jadi bosku bisa pegang laga nanti malam tuan rumah Lodrina di handicap seperempat atau bisa bermain di over 1/3 seperempat untuk laga nanti malam. Oke. Jika nanti ada seman feeling, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan di laga kita yang keempat ya bosku, di sini saya masih ada lanjutan dari Liga Brasil Serie B, di mana sini tuan rumah Villa Nova yang menjamu Brosque untuk laga nanti malam. Dilihat dari segi performa sini Brosque lebih diunggulkan ya bosku, tapi kalau kita lihat dari laga laga kandang di sini Villa Nova ini kita bisa bilang cukup bagus juga ya bosku performanya. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi over goal. Kalau kita juga lihat performa Villa Nova yang bermain di kandang ini juga cukup gacor ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari laga head to head di sini, emang kita lihat dari laga head to head di 5 laga di 4 laga ini Villa Nova hanya mengantongi 1 kali kemenangan dan 2 laga ini dikantongi oleh Brosque. Tidak menutup kemungkinan ini modal yang bagus ya bosku. Dilihat dari laga terakhir Villa Nova ini mampu mengantongi kemenangan ya bosku di laga head to head terakhir. Jadi tidak menutup kemungkinan laga ini kembali bisa dimenangkan oleh Villa Nova. Oke. Jadi bosku bisa pegang laga nanti malam Villa Nova di handicap seperempat atau bisa bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Oke bosku, next kita lanjut ke laga kita yang terakhir menurut versi gua. Di sini saya ada di Liga Brasil Serie A, dimana sini Cuba yang menjamu Coristein untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat dari standing klasemen sementara ya bosku, di sini Coristein ini yang berada di peringkat pertama, sedangkan Cuba yang lagi berada di zona degradasi menempati peringkat 18 ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari laga head to head ya bosku, di 5 laga terakhir head to head, 2 klub ini hanya bertemu 2 laga terakhir ya bosku, atau 2 head to head, dimana ini diborong oleh Coristein ini ya bosku, itu dengan mengantongi 2 kali kemenangan dengan selisih 1 gol. Oke. Jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam di sini kita bisa bandingkan dari 5 laga terakhir yang dijalani oleh masing-masing 2 klub ini ya bosku. Performanya Coristein ini jauh lebih diunggulkan ya bosku, walaupun kebanyakan laga ini dengan hasil imbang. Kemungkinan Coristein ini yang bermain di W, kalau tumbang ini agak sulit, kalau imbang masih bisa terjadi ya bosku. Jadi bosku bisa pegang laga nanti malam Coristein di laga netral 0-0 atau bisa bermain di over 1/3 seperempat untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas, dan kita lanjut ke parlay kita. Di parlay pertama bosku bisa pakai Lodrina di handicap seperempat, Villa Nova di over 2, Coristein di laga netral 0-0, Ukraina U19 ya bosku di under 3 seperempat, dan Australia di handicap setengah untuk laga nanti malam. Dan untuk single bet dan untuk bill balik 2 bosku bisa pakai Lodrina di handicap seperempat, Coristein di laga netral 0-0, dan Ukraina U19 di under 3 seperempat. Oke. Dan untuk single bet boom bosku bisa pakai laga nanti malam ini Ukraina di under 3 seperempat untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Jika ada seman feeling, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.